Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ramadi. Saya mengajar PAI di SMK N71 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljak batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500148800. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dalam bab atau subtema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah saya salam untuk kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tsumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat semua? Ya. Kita awali pagi kita ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya untuk mengoneksikan laptop ya, supaya KBM kita berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kita untuk menambah nasionalisasi kita, rasa nasionalisasi kita, bisa kita sama-sama bangun sejenak untuk kita awali kegiatan KBM ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya.
Duduk lagi sejenak. Kita awali kegiatan kafir kita dengan membaca tilawah. Setelah itu dibuka juz ke-30 ya. Kita baca ya. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Ayo. Al-Alaq, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Namun kita baca 19 ayat ya. Ayat 1 sampai dengan selesai. Quran surat Al-Alaq. Baik. Kita ta'awudz lebih dahulu anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'an. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Utamanya ayat pertama dalam surat Al-Alaq, wahyu yang pertama diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu beliau menerima wahyu yang pertama di mana? Ingat gak? Di goa. Jadi didatangi oleh malaikat Jibril, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu ini, yang padahal ketika itu Nabi kita Muhammad masih dalam kondisi buta huruf, buta ilmu pengetahuan. Ya, tidak bisa baca tulis beliau. Maka diminta oleh malaikat Jibril, diperintah untuk bacalah. Baca, nggak bisa saya. Baca, nggak bisa saya. Baca, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa dahsyatnya kalimat basmalah kali beliau ucapkan. Seketika setelah membaca basmalah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka wawasan ilmunya. Jendela pengetahuannya kebuka. Dapat ilmu dari Allah langsung. Oh, makanya kita sebelum melakukan aktivitas apapun, mulailah dengan basmalah. Tentunya aktivitas yang baik-baik. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Saya akan coba membaca absensi lebih dahulu. Mana tahu ada yang tidak masuk. Yang saya panggil boleh angkat tangannya dan ya boleh mengucap hadir. Kelas 10 FL2. Akbar Wijaya ada? Hadir, Pak. Baik. Alfian. Hadir. Baik. Alivia. Alma ada Alma? Hadir. Alma Nurul Askia. Cantika. Hadir. Oh, Cantika ada, Masya Allah. Dehenia. Denia ada ya. Dinda. Ada yang tahu Dinda di mana?
Iya? Oh, sedang jaga tiket UKS. Fabian. Oh, Fabian ada ya? Faiza, Keisha. Iya, Masya Allah. Fajar Tri ada. Oh iya. Ima ada. Ral Magnus ada, masuk dia? Oh, masuk. Leni. Leni ada. Oh, Lutfi ada. Nggak main bola, Lutfi ada ya. Mita. Muhammad Akbar Hafiz Hadir, Pak. mana dia? Oh iya di sini. Muhammad Akmal Hadir, Pak. ada dia. Fabian Muhammad, oh iya ada ya. Ya. Muhammad Irbah Aki ada. Muhammad Rafa ada. Hadir. Oh iya. Oke, apa itu? Nadila. Hadir, Pak. Nadila ada. Sehat Nadila ya? Semua sehat ya? Nadine. Hadir. Iya, Nadine. Nadira ada. Naura siapa? Hadir. Nikita Puspita ada. Putri Anastasia. Oh baik. Rafael. Oh iya ada. Iya. Revan. Rifki ada. Hadir. Siswa Aulia. Hadir. Mana dia? Saya, ada. Pak. Oh iya. Zahra. Sakit, Pak. Sakit. Zifana ada ya. Baik, yang sakit kita doakan sembuh. Amin. Amin. Baik anak-anak, mohon lihat ke depan, fokusnya lihat ke depan. Saya menginginkan setiap kalian duduk di kelompok yang sudah saya bagikan di minggu lalu. Ya, Baik, Pak. sudah? Sudah. Bagus sekali. Untuk review sejenak, ya, sebelum saya nanti bertanya mengenai pertanyaan romantik, saya ingin coba untuk mengingatkan kalian pekan lalu kita belajar mengenai apa ya? Ada yang ingat gak? Ayo, ada yang ingat gak? Saya. Oh, bagus sekali kamu. Siapa? Siva kalau nggak salah ya? Iya. Siva. Ya, Siva. Apa yang kamu ingat di pekan lalu kita membahas tentang apa? Untuk mapel pendidikan agama Islam. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul ya? Betul. Kalau di lingkungan sekolah, berlomba dalam kebaikan itu contohnya apa saja yang bisa menyebutkan siapa di kelas ini? Ayo. Ya, bisa menyebutkan Fajar ya? Silakan Fajar. Kayak misalnya orang ada yang jatuh, nah kita harus bantu. Membantu, saling tolong menolong. Ya. Ya. Jadi itu salah satu contohnya tuh, berlomba dalam kebaikan. Lalu ada yang bisa memberikan contoh lain selain tadi teman kita yang mengatakan saling tolong menolong? Bagus kamu. Kamu Datang jangan tepat waktu ke sekolah. ya. Datang tepat waktu ke sekolah. Adakah di kelas ini yang suka telat? Tidak. Enggak, ini kelas bagus nih. Ini kelas bagus. Kelas ini disiplin. Mudah-mudahan dengan bekal disiplin kita akan menjadi anak-anak yang sukses nanti mendatang. Baik anak-anak, hanya itu yang saya coba ingatkan mengenai pekan lalu kita membahas apa. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas kita mendapatkan nilai hitam di atas putih. Ya. Maka untuk itu lihat ke depan. Lihat ke depan. Lu kok ketawa? Jadi memang begitu. Ada sebetulnya lagu Anak Indonesia Hebat. Paman datang. Lain. Ya, lain. Ya kan ada lagunya ya? Ada 7 kebiasaan Indonesia hebat jangan sampai kita lupakan. Pertama apa? Bangun pagi. Bukan bangun pagi sebenarnya, bangun sebelum subuh. Kemudian yang kedua ibadah. Yang ketiga olahraga. Sehat supaya sehat. Yang keempat makan bergizi, MBG. Ya. Yang kelima belajar sebagai bekal masa depan bangsa. Yang keenam masyarakat harus bersosialisasi. Jadi
Untungnya kamu sekolah supaya punya teman yang sebaya, supaya kita bisa bersosialisasi. Tidak sempit link kita, wawasan kita, meskipun uang kita keluarkan ke sekolah banyak, tapi dengan kita berteman, berkawan dengan teman sebaya, itu yang dapat membentuk kita nanti di masyarakat. Gitu. Yang ketujuh, tidurnya lebih awal, jangan ada yang begadang. Ya, sebab kita bukan ngikutin lirik lagunya Bang Omay Rama, begadang jangan begadang. Iya kan, nggak boleh begadang kalau nggak ada. Ya, kalau nggak penting-penting banget nggak usah. Ya, kecuali kalau ada hal yang membuat kita untuk menyelesaikan di saat itu kita harus begadang. Tapi kalau tidak, nggak usah. Setelah sholat isya bagi yang muslim langsung tidur. Kalau buat yang non, ya jam 7 setelah makan malam jangan tidur dulu. Kalau bisa ya baca review sejenak, pelajaran di waktu pagi, siang, kemudian setengah jam kemudian setengah 8 malam atau jam 19.30 boleh langsung tidur. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan penyampaian saya tentang menjalani hidup yang penuh manfaat. Wah, ini sebetulnya judul secara umum pada bab 3 mengenai pendidikan agama Islam di kelas 10. Jadi menjalani hidup penuh manfaat itu esensinya tidak hanya kita hidup asal hidup, akan tetapi dengan menghindari berfoya-foya, sifat riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun penjelasan setelah ini saya akan jelaskan. Oke, kenapa sini? Ya, lihat, kita bisa baca tujuan pembelajarannya anak-anak. Tolong perhatikan, jangan ada yang ngantuk. Tujuan pembelajaran menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah supaya setiap siswa dan siswi dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan keseharian kita, sehingga terwujud ya kepribadian yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Siswa juga diharapkan mampu menganalisis dampak negatif daripada sifat-sifat tersebut serta membiasakan perilaku rendah hati dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Jadi hidup ini senantiasa jangan pernah kita punya sifat ujub, sombong. Ngapain, yang punya nih hak sombong hanyalah Allah. Ya, kalau makhluk sombong itu nanti direndahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah sombong kita, cuma baru punya motor baru aja NMAX 2025 ke sekolah, ke tantang, ke teneng, gak usah. Ya. Intinya mas satu, kita hidup yang baik-baik saja. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang senantiasa dalam lindungan, bimbingan, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, ini maknanya menjalani hidup yang penuh manfaat, ya, dalam arti menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai, produktif, dan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ini dilakukan dengan menghindari sifat tercela. Ya, jangan sampai kita berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun definisinya setelah ini akan kita kupas satu demi satu. Tapi kayaknya agak-agak ngantuk nih, masih jam 9 aja udah ngantuk nih. Ayo bangun dulu deh, bangun dulu. Bangun. Saya akan coba mengumpulkan fokus kamu lagi. Ayo, silakan bangun. Bangun. Ayo bangun. Bangun ya, bangun. Masya Allah. Boleh acungkan tangannya yang bagian kanan ya. Begini, ini tangan kanan nih. Nah, ya. Kita putar-putar bagian telunjuk. Ayo fokus ke atas. Nggak usah malu-malu. Ya, hitungan 1, 2. Ketika 3, pegang bagian anggota tubuh yang saya sebutkan. 1, 2, 3, pegang hidung. Wah, bagus sekali, semuanya fokus. Ada yang megangnya kayak saya.
Oh, semuanya fokus, pasti fokus berarti. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Duduk lagi. Saya akan ada games lagi nanti, insya Allah. Jadi, foya-foya di sini adalah sifat yang nggak semestinya kita lakukan, apalagi sebagai siswi. Anak-anak yang terdidik dan terpelajar itu mestinya disampaikan mengenai hal ini, dia langsung menerapkan hal itu, ya. Jadi contohnya menghabiskan uang, menghabiskan waktu, yang suka handphone itu, sehingga ada panggilan azan malah diabaikan, dilalaikan. Dengan asiknya dia menggunakan handphonenya, aduh, jangan lagi. Atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Udah, pokoknya yang suka membuang-buang uang di waktu weekend, jalan-jalan, belanja ini, belanja itu. Atau kalau nggak lagi jalan-jalan, uangnya dihabiskan begitu saja dengan hanya mengeklik saja di toko online, ya, online shop. Sehingga membuat ibu bapak kita itu, kok anak saya setiap harinya ada aja yang dibeli. Itu nggak penting sebetulnya anak-anak. Yang penting itu yang kalau kita butuh, kita pakai. Nggak usah kita punya banyak-banyak sepatu, nggak usah kita banyak-banyak sendal. Yang dipakai itu juga kok, hanya itu saja, betul nggak? Nah, ingat, semua yang kita punya akan dimintai pertanggungjawabannya hadapan Allah nanti kelak. Jam tangan banyak banget kita punya, nggak usah. Itu hal yang dikatakan sebagai foya-foya. Uang dikasih 1 bulan diberikan orang tua kita jajan, misalkan katakanlah sebulan 1 juta rupiah jajannya. Sedikit apa sedikit itu? Sedikit. Sedikit. Banyak. Oh banyak. Banyak. Sebulan 1 juta mah banyak. Tapi bisa sebelum 1 bulan sudah habis. Aduh, hemat. Masih banyak teman-teman kita yang jajannya itu dibatasi, betul, atau terbatas. Memang keadaan bisa jadi atau kondisi. Di sekolah kita dapat MBG, makan MBG-nya. Ya, jangan dibuang-buang. Itu sama saja dengan berfoya-foya. Iya. Insya Allah menunya sehat kok. Amin. Iya. Insya Allah menunya sehat. Buat yang yakin, ya kan? Menunya sehat buat yang yakin. Nggak yakin nanti masuk kasus lagi di rumah sakit. Baik. Seseorang yang mendapatkan uang lebih memilih menghabiskannya untuk membeli barang mewah. Buat apa kita hidup hedonis, hidup konsumtif? Ya, toh nggak akan kita bawa mati, betul nggak? Betul. Iya. Yang akan dibawa oleh setiap kita nanti begitu kita meninggal dunia adalah amalan kita. Iya. Baik, anak-anak, foya-foya sudah paham ya? Paham. Iya, adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian. Adakah di kelas ini yang suka begitu? Tidak ada. Supaya dipuji, emang hebat banget kamu. Kamu infak tadi pas kakak keliling ke kelas tuh untuk memintakan infak Jumatan. Saya lihat kamu itu mengeluarkan uang 100.000 ya. Yo, dalam hatinya, iya. Tapi kan dia nggak tahu. Kembali 99.000. Yo, kalau kembali, dia enggak. Intinya mah supaya teman-temannya mengetahui di kelas bahwasanya dia itu infak sebesar nominalnya 100.000. Supaya dipuji. Amalan itu sebaiknya jangan sampai orang lain di sekitar kita tahu. Kalau bisa kita berinfak, bersedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak melihat. Artinya jangan sampai ada yang tahu selain kita dengan Allah. Ya, selain kita dengan Allah. Ini kenapa goyang-goyang gini? Seorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah,
melainkan dipuji oleh teman-temannya. Jangan sampai anak-anak. Makanya ada cerita begini. Seorang WTS, maaf, saya anggap semuanya sudah paham. Tahu WTS? Wanita tunasusila, anak-anak. Apa itu, Pak? Wanita tunasusila adalah yang kerjaannya nggak bener deh pokoknya. Kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam? Tahu. Nah, dia sebelum dijemput oleh pelanggannya selalu minta izin, maaf saya ingin sholat isya dulu. Sholat. Setiap malam hampir ketika dijemput oleh pelanggannya ini, maaf saya sholat isya dulu, tungguin ya. Ditanya ketika itu satu waktu oleh si pelanggannya, Bu, Mbak, maaf sebelum saya jemput kenapa selalu sholat isya? Iya, soalnya dulu bapak saya berpesan, apapun pekerjaan kamu, sholatlah. Jelas gak? Jangan sampai ditinggalkan sholat. Dia sholat karena bapaknya, omongan bapaknya, betul gak? Karena omongan bapaknya. Makanya kalau kita hendak ibadah, itu dilandasi niat karena Allah, bukan karena makhluk. Kalau niat karena bapak, omongan ibu kita, omongan bapak kita, ya namanya ibadah jalan, maksiat jalan. Namanya STMJ, anak-anak. Susu telur madu jahe, bukan sholat terus maksiat jalan. STMJ. Nah, jadi gitu ya. Iya, jadi jangan sampai kita melandasi niat ibadah karena makhluk. Sebab dipuji, sebab apa? Nanti yang namanya kemaksiatan nggak akan bisa kita tinggal. Makanya kan ada ayat yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kadang-kadang anak-anak tuh menyimpulkan sendiri. Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, Pak. Iya, saya tahu. Tapi banyak kawan-kawan saya yang sholat, tapi banyak maksiat yang dilakukan juga. Yaitu supaya sholatnya dilihat oleh temennya, supaya dipuji. Itu jangan sampai lagi-lagi begitu ya. Bisa paham sampai sini mengenai? Paham. Baik, anak-anak, takabur. Apa bedanya dengan yang tadi sebelumnya? Takabur ada sifat sombong atau merasa diri lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain. Orang yang takabur sering merendahkan orang lain dan enggan menerima kebenaran. Ya Allah. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu lebih hebat, merasa lebih eksis ketimbang yang lain. Kalau bisa, kita itu berprinsip sebagaimana ilmu padi, anak-anak. Ya Allah, ilmu kita banyak, tapi jangan merasa kita penuh gitu. Baik anak-anak, ini takabur 3 menit ya. Hasad jangan suka iri lah, jangan suka dengki terhadap orang lain. Iya, contohnya seorang teman merasa iri ketika melihat kawannya mendapat prestasi dan ya Allah, kalau temennya kita itu berprestasi di kelas, unggul, ya kita juga harusnya jauh bisa lebih unggul. Orang waktu Allah kasih sama 24 jam, makan sama dikasih oleh Allah nafsu makan. Ya, makanya sama-sama nasi juga. Masa iya dia bisa, kita nggak bisa, betul nggak? Betul. Kita harus optimis, jangan sampai kita pesimis. Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan? Ayo tunjuk tangan, satu contoh saja mengenai apa yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak bisa, saya menyimpulkan dulu ya. Hidup penuh manfaat artinya adalah hidup kita senantiasa baik saja kepada siapapun. Nggak usah kita berbuat jahat, karena sesungguhnya Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah. Itu kalau kita pahami maknanya Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita selama hidup di dunia. Dengan bagaimana? Dengan kita senantiasa menjaga amalan kita dengan amalan-amalan soleh. Iya, jaga mulut kita dari cacian, makian maupun kedengkian. Jaga lisan kita. Jaga tingkah laku kita, tidak menipu, tidak menindas, tidak kemudian menghina, tidak kemudian apalagi menzolimi orang lain. Jangan sampai. Jadi Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita.
kita dalam hidup ini. Ya, anak-anak ada yang mau menyimpulkan sedikit saja ya boleh. Siapa? Ini sangat baik nih kalau ada yang bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, boleh mengulang apa yang saya sampaikan dengan kata-kata yang sama, boleh juga. Silakan. Iya. Iya. Siapa lagi? Saya sampai bingung. Ya. Iya, Kenja. Ya, boleh simpulkan saja tentang pembahasan kita kali ini. Sebenarnya itu kalau kita kayak berfoya-foya itu dibanding berfoya-foya lebih baik kita bersedekah ke orang lain. Terus kayak yang ria kan dibanding kita ria karena orang, mendingan ria karena diri kita sendiri untuk beribadah pada Allah. Ya, supaya kita lebih termotivasi lagi. Iya, betul. Tuh, terus kalau takabur biar nggak ngerasa lebih tinggi aja lihat yang di bawah kita gitu. Kalau kita siapa tahu nanti bakal jadi dia gitu. Ya, Allah akan senantiasa mengangkat derajat kita manakala kita selalu senantiasa tunduk. Menunduk bukan berarti ngalah ya. Ya, rendah hati bukan berarti rendah diri, anak-anak. Itu tadi cukup baik yang disampaikan Faizah Keisha. Luar biasa kita. Oke, kelompok apa yang belum menyampaikan ininya, gagasannya mengenai apa yang disampaikan oleh saya tadi. Ini kelompok berapa? Ya, Akmal bisa menyampaikan, Akmal, apa yang saya sampaikan. Baik, ini untuk kelompok, ngomong-ngomong kelompok 3 apa kelompok 1 apa kelompok 3? Di kelompok 3 boleh siapa? Apa? Oh ya, Akmal. Ya. Jadi intinya menurut saya Nabi kita juga mengajarkan bahwa sebaik-baiknya orang yang hidup di dunia ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oh iya, baik. Sangat luar biasa penyampaian kelompok 3 meskipun hanya singkat saja ya. Jadi ini bagus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang sekitarnya. Iya, orang lain. Jadi hidup ini mesti manfaat, mesti memiliki nilai kita. Iya. Tapi bukan berarti kita sudah dirasa memiliki manfaat buat orang sekitar kita sombong, jangan sampai. Ya. Kita senantiasa nunduk, kita senantiasa merendah, tidak punya apa-apa karena sejatinya yang memiliki segalanya termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki adalah sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan itu yang maha, yaitu Allah, dan yang maha mencabut segala nikmat yang kita punya tadi adalah Allah juga. Bisa paham? Kelompok berapa yang belum menyampaikan satu gagasan atau kalau nggak salah di sini kelompoknya belum deh. Ini kelompok berapa nih ngomong? 1, Pak. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 siapa yang menyampaikan? Manfaat adalah kehidupan yang berguna bagi masyarakat dan diri kita sendiri. Masya Allah. Jadi itu anak-anak kesimpulannya serupa dan menyukai ya. Semua tangan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, tidak panjang, tidak banyak. Ya, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan bisa menjalani dalam hidup ini apapun amalan yang mestinya tadi disampaikan, tapi yang baik-baik saja. Ya, amalan-amalan yang soleh insya Allah akan dijadikan sebagai investasi oleh kita nanti kelak di yaumil kiamah. Amin. Kita cukup dengan hamdalah anak-anak. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat. Amin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika. Mohon maaf bila mana ada kesalahan lisan maupun perbuatan yang saya lakukan di kelas ini tadi. Makasih banyak. See you next week. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.